Mboten kok OWI kosakata yang kedua dong nyawa kaldeng dong nyawa dengan rekan kerja kaldeng konflik atau masalah dengan rekan kerja. Antara lain ini beberapa masalah yang ada di tempat kerja. Kita lihat yang pertama, terida artinya kurang lebihnya menampar ini ya, lebih tepatnya menampar atau boleh memukul juga boleh, tapi lebih tepatnya menampar. Kemudian mata ini artinya menjitak, ini kalau mata juga bisa diartikan memukul ya. Kemudian yogelhada artinya memaki atau ngomel ya, memaki. Jajengel neda artinya kesal, melampiaskan kekesalan atau kesal boleh. Kemudian wagah nada artinya marah, kalau warneda artinya memarahi. Jadi memarahi dengan marah itu beda. Saumelhada artinya bertengkar atau berkelahi. Kemudian maldatu melhada artinya cekcok mulut. Kemudian oehada artinya salah paham. Kalau oeral bulda artinya menghilangkan salah paham. Kalau puldanya sendirinya melepaskan salah paham atau menghilangkan salah paham. Kemudian saguhada artinya meminta maaf. Wahada artinya berdamai. Selanjutnya pun bab tata bahasa yang kedua tentang tagohada. Ini bisa diartikan katanya titik. Ini maknanya adalah digunakan ketika menyatakan kalimat tidak langsung. Keterangannya dongsa kata kerja, yongsa kata sifat, meongsa kata benda. Ida ini untuk kata benda tambahkan i, nanti akan saya jelaskan butuh tempelkan. Jadi ditempelkan pada kata kerja, kata sifat ataupun kata benda. Pyongsimun pernyataan, omgyo tidak langsung, malha berbicara ketika. Omgyo tidak langsung, malha berbicara realda ketika. Sayonghanta digunakan. Jadi ditempelkan pada kata kerja, kata sifat ataupun kata benda, digunakan ketika berbicara tidak langsung sesuatu pernyataan. Contoh saja nanti akan saya jelaskan untuk keterangan di sini di papan tulis. Contoh yang pertama, onal subika siege musun iri isosoyo. Onal hari ini subika ibu subika siege kepada. Musun apa? Iri masalah, isosoyo ada. Hari ini ada masalah apa dengan ibu subika? Akad tuan siago maldatumel hetagoheo. Akad tadi tuan si pak tuan hago dengan. Maldatum cekcok mulut, hetago katanya telah. Tadi katanya telah cekcok mulut dengan pak tuan. Jadi contoh yang pertama, ada seseorang yang bertanya, hari ini ada masalah apa dengan ibu Subika? Tadi katanya cekcok mulut dengan pak tuan. Ibon yojum kongjangi jom bapak jin got katayo. Yojum akhir-akhir ini kongjang pabrik jom agak bapak sibuk jin got katayo sepertinya. Akhir-akhir ini pabriknya sepertinya sibuk. Ne benar, jumuni noroso iri jom mantagoheo. Jumun pemesanan neroso karena meningkat. Iri pekerjaan man banyak tagoheo katanya. Iya, karena pemesanannya meningkat, jadi pekerjaannya katanya banyak. Sombon, Tuan Sinan Batuan ijo sekarang goyang kampung halaman deroga pulang nen goyeyo. Apakah akan? Patuan, apakah akan pulang kampung sekarang? Ne iya, dam dare goyang ro kanta goheo. Dam dare bulan depan goyang ro kampung halaman gak pergi tagoheo katanya. Iya, bulan depan katanya pergi ke kampung halaman atau pulang. Contoh yang terakhir, Li Kuajang Cigonderan modus Sihesoyo. I Kuajang ini bisa diartikan marganya Li Kuajang manajer Li Cigonderan karyawan modus semua Sihesoyo apakah telah makan. Manajer Li semua karyawan apakah sudah makan? Ne sejang nih. Iya Pak Direktur. Kune sikdangeso mau nentago gaji neryo gasoyo. Kune sikdangeso di restoran Kune mok makan nentago katanya. Gaji bersama neryo gasoyo turun. Iya katanya mau makan di restoran Kune dan kemudian atau jadi gaji neryo gasoyo. Jadi mereka turun bersama-sama.
Oke, nanti akan langsung saya jelaskan di papan tulis. Oke, kita lanjutkan menduduki tata bahasa yang kedua, tagohada. Tagohada penggunaannya pada kata kerja bisa, kata sifat bisa. Namun untuk kata benda itu berubah menjadi ragohada untuk vokal, kalau konsonan tambahkan iragohada. Ini bisa disejajarkan dalam bahasa Indonesia yaitu katanya, kalau bahasa Jawanya jarene ya. Oke, saya bikin dua contoh. Kita lihat contoh yang pertama menggunakan kata kerja. Untuk contoh yang kedua kita dirubah menjadi kata benda ya, contoh kata benda. Oke, kita lihat di sini. Katanya hari ini Pak Rihan bekerja di perusahaan. Nah, ini adalah sebuah informasi, namun penggunaannya atau yang saya dapat itu bukan dari sumbernya, melainkan dari orang lain. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa Pak Rihan tersebut bekerja di perusahaan itu bukan dari Pak Rihan langsung, melainkan dari orang kedua ataupun dari orang lain. Oke, kita bikin sebuah kalimat ini. Hari ini Pak Rihan, yaitu Rian Siga Onel bekerja di perusahaan Wesaeso bekerja ilhada. Nah, penggunaannya untuk kata kerja atau kata sifat itu langsung saja tambahkan tago hadam. Jadi ilhad tago heyo. Jadi untuk kalimat katanya hari ini Pak Rihan bekerja di perusahaan, Rian Siga onel wesaeso ilhadago heyo. Kemudian contoh yang kedua, ini untuk kata bendanya orang yang duduk itu katanya polisi. Jadi ini tesisnya adalah kata benda yang diterangkan orang yang duduk itu ke, kemudian orang yang duduk biasa tendensinya kebalik, duduk yang orang anta menjadi anen, jadi sekarang. Jadi orang yang duduk atau orang yang duduk itu ke anen sarami, orang yang duduk itu katanya polisi. Kyongchal. Untuk Kyongchal kata benda itu berakhiran real yang maknanya adalah konsonan, maka tambahkannya irago hadam. Jadi Kyongchal irago. Namun ada beberapa tambahan yang maknanya ada bentuk lampau dan bentuk yang akan datang. Setelah ini akan saya hapuskan, kemudian saya terangkan lagi. Selanjutnya Munbob Imasi ya. Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi masa lampau, sekarang masa depan. Itu penggunaannya pada kata kerja atau kata sifat. Kalau kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal tambahkan real goragohada. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan tambahkan al goragohada. Ini real dihilangkan. Ini masih dalam bentuk katanya. Namun informasi tersebut belum dilakukan atau dilakukannya pada masa yang akan datang. Oke, contoh yang pertama, saya bikinnya satu contoh saja. Siswa-siswa katanya besok akan piknik. Jadi informasi tersebut masih belum dilakukan, artinya dilakukannya pada besok ya. Jadi siswa-siswa haksenberi besok Neil akan piknik. Yoheng hada ya, adanya dihilangkan. Kemudian yohengha akhirnya vokal, maka kita maknanya menggunakan real gorago hada menjadi gorago he. Jadi siswa-siswa katanya besok akan piknik menjadi haksenberi Neil yoheng hal gorago heyo. Ya, ingat dengan baik untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran real dihilangkan terlebih dahulu. Oke, itu saja mungkin. Ini lanjutan dari tata bahasa yang tadi yang artinya katanya, namun ini dalam versi masa lampau ya. Jadi ada beberapa katanya dalam bentuk masa lampau dan juga masa yang akan datang. Kalau tagohadanya saja itu adalah bentuk yang sekarang. Oke, kita bikinkan contoh yang maknanya katanya dalam bentuk masa lampau. Tahun lalu ini juga sudah menandakan masa lampau, katanya Pak Udin menikah. Jadi kalimat tersebut kalimat yang
kita dapatkan dari informasi yang bukan dari sumbernya, namun bentuknya adalah masa lampau, yaitu ada tahun lalu. Bahasa Jawanya adalah Jangnyone Udin Siga. Kemudian menikah. Nah, menikah itu Kyoron Hada menjadi Kyoron Het. Nah, tambahkan Tago Heo. Jadi pembentukannya cukup gampang sekali. Kata kerja atau kata sifat dirubah ke dalam bentuk informal. Kyoron Hada menjadi Kyoron He. Gada menjadi gad dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan Tago Heo saja. Jadi yang melambangkan lampau adalah bentuk at ataupun otnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Kemudian yang sepi latihan kedua, pingkannya manan biayan kola tewara langsung hasil. Pingkannya ke garis kosong, manan yang benar biayan ungkapan kola pilih. Tehwarel percakapan langsung hasil lengkapilah. Lengkapilah percakapan dengan memilih ungkapan yang benar ke garis kosong. Jadi ilbon dengan ibon, nanti Anda dibaca percakapannya, kemudian pilih antara 1 dengan 2. Kalau sudah dipilih silakan masukkan ke garis kosong. Dan bagian kedua ibon, tago hada sayong eso bogi corom tewara langsung hasil. Tago hada sayong eso gunakanlah tago hada bogi corom seperti contoh tehwa percakapan langsung hasil lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapan seperti contoh. Jadi kita lihat gambarnya cecok mulut. Bahasa Koreanya tuan siga subika siago maldatum hada. Tuan siga patuan subikasi ibi subika hago dengan maldatum hada cecok mulut. Ini kalimatnya belum diperbaiki ke dalam bentuk informal atau formal, nanti Anda rubah menggunakan tago hada. Jadi tuan siga subika siago maldatumel het tago heo. Tuan siga patuan subika sihago dengan ibu subika maldatum cecok mulut het telah tago heo katanya. Pak Tuan katanya telah cekcok mulut dengan Ibu Subika. Jadi kalimat tersebut di bawahnya kita lihat rubah menggunakan tago hada. Ya, berarti kita lihat di yang pertama telah berbaikan, yang kedua menampar atau memukul, ya dirubah seperti dengan contoh. Selanjutnya kita ke tehwai percakapan yang kedua, nanti speakernya Anda dengarkan sendiri di rumah, saya menerjemahkan saja di sini. Antara Pak Jiwon dengan Pak Tuan. Pak Jiwon bertanya kepada Pak Tuan, Tuan si Pak Tuan jogem jone baru siago we saun goyo. Tuan si Pak Tuan jogem jone sebelumnya, atau bisa diartikan tadi, ya. Baru si Pak baru hago dengan we mengapa saun goyo akan bertengkar. Pak Tuan tadi mengapa akan bertengkar dengan Pak baru. Biorilani yo, tidak ada masalah. Baru siga jemari tedabel hado aneso. Ini kalimatnya dari sini. Baru siga Pak baru jemari j saya mari perkataan. Ucapan saya atau perkataan saya. Dedab jawaban aneso antida keso karena. Pak baru karena tidak menjawab perkataan saya. Jorel musihanen jul aras soyo, ya. Jorel saya musi hada, katanya mengabaikan. Nanjul aras soyo ini kata bahasa yang akan kita pelajari selanjutnya. Artinya saya tahu, ya. Jadi saya tahu Pak baru mengabaikan saya. Saya ulang lagi kalimatnya dari sini. Tidak ada masalah Pak baru karena tidak menjawab perkataan saya. Saya tahu dia mengabaikan saya. Keronde akan tetapi gige sorry temune, gige mesin sorry suara temune karena akan tetapi karena suara mesin mau tidak derotagot. Asal katanya tetap mendengar tago katanya. Hadoragoyo artinya katanya, ya. Jadi akan tetapi karena suara mesin katanya tidak mendengar. Kemudian Pak Jihun bertanya lagi, oh krom kalau begitu soro oehan goneo. Soro saling oehan goneo, asalnya oehada, salah paham. Oh kalau begitu Anda salah paham, ya. Ijen wahejo, ijen sekarang, wahejo artinya berbaikan atau berdamai.
Sekarang sudah berdamai kan? Kromyo tentu saja. Jodoh Sagwa Hetko. Jodoh saya juga Sagwa Hetko meminta maaf. Saya juga meminta maaf. Baru sido Pak Baru juga mian hatago hesoyo. Mian hatago meminta maaf, tago hesoyo meminta maaf juga. Saya telah minta maaf dan kemudian Pak Baru juga meminta maaf. Cares soyo, baguslah atau hebat ya, bisa jadikan Anda bagus. Dongyo del kiri, dongyo rekan kerja, kiri sama. Sama rekan kerja, cal jineya jio. Cal dengan baik, jineya jio harus berhubungan. Sesama rekan kerja harus berhubungan dengan baik. Kayak kemudian di bawahnya gonco wabob kalimat tidak langsung. Gonco waboben kalimat tidak langsung. Taren saram orang lain. Marel omgyo kalimat tidak langsung. Maralte ketika berbicara. Sayong hanen yang digunakan waboboro secara tidak langsung. Munjang kalimat. Jongcol akhir yuyonge jenis. Taraso tergantung, target berbeda-beda. Silyon duenta artinya penggunaannya. Jadi kalimat tidak langsung penggunaannya itu berbeda-beda. Jadi kalimat tidak langsung penggunaannya berbeda-beda tergantung jenis akhir kalimat secara tidak langsung yang digunakan ketika berbicara tidak langsung kepada orang lain. Nah, penggunanya berbeda-beda. Kita lihat omgyo marhanan munjangi pyongso munil tenen. Omgyo tidak langsung malah berbicara. Munjang kalimat pyongso munil pernyataan teh ketika berbicara dalam bentuk kalimat pernyataan, kalimat tidak langsung menggunakan tago hada. Kemudian myongyong munil tenen. Myongyong artinya perintah atau suruhan teh ketika menyuruh menggunakan ragu hada. Jadi ragu hada digunakan kalimat tersebut atau kalimat tidak langsung tersebut bentuknya perintah. Kemudian imun munil te artinya pertanyaan teh ketika bertanya dalam bentuk kalimat tersebut bentuknya pertanyaan menggunakan nyago hada. Kemudian yang terakhir Chongyu munil te. Chongyu munil artinya menyarankan atau lebih tepatnya mengajak ya. Mengajak itu jago hada sayong hada digunakannya jago hada. Jadi ada 4 unsur kalimat tidak langsung. Yang pertama tago hada artinya pernyataan. Rago hada artinya bentuk perintah atau suruhan. Yang ketiga nyago hada bentuknya pertanyaan. Yang keempat jago hada bentuknya ajakan. Nanti Anda dirangkum sendiri. Dan ke Waldong aktivitasnya tentang Jijang Bunwigi Tehan Gerimida. Jijang Bunwigi suasana tempat kerja, Tehan tentang Gerimida adalah tulisan. Ini adalah tulisan tentang suasana di tempat kerja. Cal iko baca dengan baik, cilmune tabasyo, dan kemudian jawablah pertanyaannya. Oke, kita lihat di sini. Sinbaram nanan jijang bunwigi mandelgi. Sinbaram nanan yang menyenangkan, jijang tempat kerja bunwigi suasana mandelgi membuat. Jadi judulnya membuat suasana tempat kerja yang menyenangkan. Sinbaram nanan. Inju Siga, kota Inju, Walgichan yang bersemangat, Jijang tempat kerja, Bunwigi suasana, Mandelgi membuat wiye untuk, Jigwondorel karyawan-karyawan, Desa Ngero dengan sasaran, tayangan beragam hengsa acara. Ini bisa digarisbawahi, tayangan hengsa beragam acara. Marion menyiapkan yuk dengan Juwiye di sekitar Guansim minat mau mengumpulkan goita sedang. Jadi kalimatnya dari sini boleh ya. Kota Inju untuk membuat suasana di tempat kerja yang bersemangat sedang mengumpulkan minat di sekitar dengan menyiapkan beragam acara dengan sasarannya yaitu pekerja.
kerja atau karyawan-karyawan. Inju sinen kota Inju sengil ulang tahun keke kue. Son Muragi menghadiahkan. Dong nyowa dengan rekan kerja, hamke bersama kopi-kopi hensan segelas. Gua dengan gacan seperti hengsa acara. Tonge melalui jiguan dari karyawan-karyawan culgen berangkat kerja, gosip ingin yang jijang tempat kerja dorok supaya Noryok Hago Ita sedang mengupayakan. Nah, katanya Noryok Hada ya, mengupayakan atau berusaha. Jadi dari penanda subjek kemudian dari belakang. Kota Inju sedang mengupayakan supaya karyawan-karyawan ingin berangkat ke tempat kerja melalui acara seperti minum kopi bersama dengan rekan kerja dan menghadiahkan kue ulang tahun. Jadi Kota Inju sendiri sedang mengupayakan supaya orang-orang atau karyawan itu bersemangat ingin berangkat ke tempat kerja dengan acara yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian gairenen di musim gugur ya kujang stadion baseball gagi pergi yang baboki menonton film dengan gua gaji seperti manen yang banyak ciguan dari karyawan-karyawan hamke bersama hal suinen yang bisa dilakukan hengsa acara Junbi Hago Ita sedang menyiapkan. Di musim gugur sedang disiapkan acara yang bisa dilakukan bersama dengan karyawan-karyawan yang banyak seperti menonton film dan pergi ke stadion baseball. Kemudian Injusi Kiminsu Sijang. Injusi kota Inju, Kiminsu Pak Kiminsu Sijangnya wali kota. Jadi wali kota Pak Kiminsu kota Inju, Sijang Bun Wigido suasana tempat kerja, IC sekarang. Wisarami senior atau senior, Judo Hadon yang dipimpin Om Gyokhan Bun Wigieso dari suasana yang ketat, jigon dari karyawan-karyawan, hengbok he membahagiakan hal suinen bisa. Bun wigi suasana bakwoya hantago malheta. Bakwo mengganti ya harus, tago katanya mareta telah berkata. Jadi dari sini dulu kita lihat dengan baik. Wali kota Pak Kiminsu di kota Inju, langsung dari sini, telah berkata katanya harus mengganti, kemudian disuruh sini harus mengganti dari suasana yang ketat yang dipimpin oleh senior di tempat kerja suasana yang sekarang dan harus diganti dengan suasana yang bisa membahagiakan karyawan-karyawan. Oke, sekarang lagi kalimat yang terakhir dari sini ulang. Wali kota Kiminsu di kota Inju telah berkata katanya harus mengganti dari suasana yang ketat yang dipimpin oleh senior di suasana kerja yang sekarang dan harus diganti dengan suasana kerja yang bisa membuat bahagia karyawan-karyawan. Kemudian Ilbon di sini Damjung Injusie Sinbaram. Dam berikut Injusi kota Inju Sinbaram nanen yang menyenangkan. Jijang tempat kerja munwa budaya. Event anin bukan musim nikah apa yang bukan event budaya tempat kerja yang menimbulkan bahagia di kota Inju berikut. Jadi 1, 2, 3, 4 apa yang bukan termasuk tulisan di atas ya. Tulisan di atas itu apa? So, silakan dipilih ya. Misalkan nomor 3 bukan, tinggal dicoret saja bukan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke Jonggo informasinya tentang Jijang Neso Hojing. Jijang Neso di dalam tempat kerja, Hojing panggilan. Panggilan di tempat kerja antara lain yang pertama Weseso
Di perusahaan, salam jorol orang-orang burel teh ketika memanggil. Asal katanya bureda. Jik pada jabatan nim bu ciseo tempelkan atau tambahkannya nim di depan jabatan. IRL demyon contohnya sajang nim, asal katanya sajang ya, tambahkannya nim, kemudian bujang nim, asal katanya bujang. Wajang kemudian tambahkan nim, deri nim, asal katanya deri. Juim nim, tambahkan nim, banjang nim, asalnya banjang. Iroknya seperti ini, burem yon demnida, panggil saja. Burem memanggil, mion beda bisa atau saja ya. Contohnya sajang nim Pak Direktur, bujang nim Pak Wakil Direktur, wajang nim manajer, dering nim wakil manajer, juim nim juga manajer, banjang nim Pak Mandor. Iroke seperti ini, burem yon demnida bisa dipanggil seperti ini ya. Kemudian dongnyona bisetan jigebi saram burel teh. Dongyo rekan kerjaan atau bisetan yang sama jika jabatan saram orang burel teh ketika memanggil. Ketika memanggil orang yang jabatannya sama atau dengan rekan kerja, ireme di depan nama si buciseo tempelkan atau tambahkan si di belakang nama ya. Nama dulu kemudian tambahkan si. Yerel delmyon contohnya tuan si, asalnya Pak Tuan, sihun si Pak Jihun. Iroke seperti ini, buremyon demnida bisa dipanggil, jadi bisa memanggilnya seperti itu ya tadi ya. Contohnya Rihan tambahkan si ya, Rihan si. Kalau dengan memenuhi syarat seperti jabatannya sama atau dengan rekan kerja. Kemudian contoh jom si bucil teh ketika memanggil si di depan nama songel buci jian atau demnida. Song marga buci ditempelkan, jian tidak atau demnida boleh ya. Jadi tidak boleh. Ketika memanggil dengan sebutan si atau ditempelkan si, tidak boleh ditempelkan song marganya. Contohnya le min ho. Nah, le itu artinya marga, jadi kalau misalkan mau tambahkan si menjadi min hosi, tidak boleh ditempelkan le min hosi, itu tidak boleh karena tidak boleh ditempelkan marga ya. Kemudian yang ketiga, corona jijang bakesonen. Corona akan tetapi jijang tempat kerja bakeso di luar tempat kerja. Gen cogero secara pribadi, cinan yang akrab secara mega kepada orang yang akrab secara pribadi, yang artinya kakak laki-laki, nuna kakak perempuan untuk subjek laki-laki. Gat seperti hojing panggilan, sayong gunakan cinggenam pertemanan, pyosi hagidomnida ungkapkan ya. Jadi kepada orang yang akrab secara pribadi, ungkapkan saja pertemanan tersebut menggunakan panggilan seperti nuna atau hyong. Contoh, Anda sudah berteman dekat dengan sajang ning ya, ataupun yang lainnya. Kalau menurut pribadi, kepada orang yang akrab secara pribadi boleh panggilannya hyong ataupun nuna untuk menghormati lawan bicara. Kemudian kaldang Hegel Bang Bob, kaldang konflik atau masalah, Hegel mengatasi Bang Bob cara mengatasi masalah atau cara menyelesaikan masalah. Soro darodanan gosel injongaseo. Soro saling dara berbeda. Injongaseo akuilah ya. Akuilah saling perbedaan ya. Contohnya Anda berkulit hitam, kemudian teman Anda berkulit putih ya. Terimalah atau akuilah itu sebagai perbedaan ya. Kemudian sang dega telyoso anira soroga darigi demuniayo. Sang dega orang lain, telyoso karena kesalahan, anira bukan. Soro saling dargi perbedaan, temuniayo karena perbedaan. Karena saling berbeda itu bukan kesalahan orang lain. Ya, jadi perbedaan itu bukan karena kesalahan orang lain, karena sudah takdirnya masing-masing. Maka Anda harus mengakui adanya saling perbedaan. Saya ulang lagi dari kalimat di sini. Akuilah saling perbedaan, karena perbedaan bukan kesalahan orang lain. Ia kira sal doro juseo. Ia ki cerita sal dengan baik, del dengarkan juseo tolong. Kemudian cara mengatasi masalah, tolong dengarkan ceritanya dengan baik.
sang debang orang lain sehingga pikiran orang lain, kamjong perasaan orang lain, sangwang kondisi orang lain. Dan seperti tehe tentang jongak hage ya, ini jongak apa ini hilang. Jongaki artinya dengan benar atau dengan tepat. Ia memahami myon kalau kaldang konflik wonin penyebab cat mencari elsisoyo bisa. Kemudian dari sini nih, dari myon ya. Kalau Anda memahami dengan benar tentang pemikiran orang lain, perasaan orang lain, kondisi orang lain, langsung dari belakang Anda bisa mencari penyebab masalah. Jadi ketika menyelesaikan masalah, cara yang kedua, Anda perlu mendengarkan ceritanya dengan baik, kemudian memahami pemikiran orang lain dengan baik, perasaan dan kondisinya. Insya Allah Anda bisa menyelesaikan penyebab masalahnya. Kemudian yang ketiga, jasin diri sendiri. Ibjang sangbang gajiguan deng tehe sang dempang eke cogok cogro gonggehago jonghagi aligi uye norak haseo. Jasin diri sendiri. Ini satu kalimatnya, jasine ibjang, posisi diri sendiri, sangbang kondisi, gajiguan nilai-nilai dong seperti tehe tentang sang debang eke kepada orang lain, cogok jogro secara positif, gongge mengungkapkan godan, jongagi dengan benar, aligi mengetahui, wie untuk noriakasya upayakan. Jadi cara yang ketiga untuk menyelesaikan masalah, usahakan untuk mengetahui dengan baik dengan mengungkapkan secara positif kepada orang lain, seperti nilai-nilai keagamaan, kondisi atau posisi diri sendiri. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang ketiga, Anda cukup mengupayakan mengetahui dengan baik, ungkapan dengan positif kepada orang lain. Misalkan ketika Anda marah-marah, Anda ungkapkan, maaf saya lagi marah-marah karena mungkin lagi dapet ya, misalkan. Kemudian yang keempat, butakina gojol haltenen, butak meminta bantuan, ina atau gojol menolak, halte ketika menolak atau meminta bantuan, mian midaman, cesong hamnidaman, dan seperti yongoro bahasa istilah atau istilah bahasa atau ungkapan bisa. Kalau yongoro bukan bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris ionya ke samping, sejak mulai nenggosi coyo sebaiknya. Jadi kalimatnya dari sini kemudian dari belakang. Ketika menolak atau meminta bantuan, sebaiknya memulai dengan istilah seperti cesong hamnidaman, mian hamnidaman, artinya mohon maaf, titik-titik ya ketika Anda menolak atau meminta bantuan. Kemudian cara yang terakhir, waganamyon, kalau marah, suca angka ilbuto mulai dari 1 sibkaji sampai 10, seo angka bosyo hitunglah. Kalau Anda marah, cobalah menghitung dari angka 1 sampai 10. Jadi maksud dari sini, ketika Anda marah jangan langsung mengungkapkan kepada orang lain bahwa Anda marah ataupun meluapkan emosi kepada orang lain. Cobalah menghitung dari 1 sampai 10 ya. 1, 2 dan 10 mungkin akan meredupkan emosi Anda. Waral cam jimot hamyon, waral marah cam menahan jimot tidak men kalau Anda tidak bisa menahan amarah, najunge lain waktu atau nanti gue hanen penyesalan iri terjadi ya, atau hal sehingga terjadi real goyo akan terjadi hal yang menyesalkan di lain waktu. Jadi kalimatnya dari sini, kalau tidak bisa menahan amarah, langsung dari belakang atau dari sini, nanti akan terjadi hal yang menyesalkan ya. Jadi ketika Anda marah, cobalah hitung 1 sampai 10. Kalau misalkan Anda tidak bisa menghitung dari 10, kemudian Anda tidak bisa menahan amarah, suatu saat nanti Anda akan merasakan penyesalan yang tiada henti. Oke, itu saja Dongbo yang di bab 38.